Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Regional bersama saya Nugrahani dengan NIM 06031282025 dengan keenam rekan saya ada Winda Sumiati, Suci Permata Indah, Ririn Pratiwi, Hana Gloria, Lutfia Adinda, dan Mas Agus Ahmad Rafli. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi seputar tipologi wilayah ekonomi regional dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Bapak M. Akbar Budiman SPD MSI. Langsung saja kita ke pembahasannya. Let's check it out. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari tipologi wilayah. Tipologi wilayah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan wilayah berdasarkan tipe dan jenis. Penentuan tipologi wilayah digunakan untuk menyederhanakan data time series dengan membuat penggolongan wilayah didasarkan pada kriteria dan indikator tertentu. Tipologi wilayah ini menjadi salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah dengan cara mengembangkan wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan atau groupol secara menyebar. Beralih pada konsep tipologi wilayah. Menurut Moneo tahun 1978, tipologi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan mengenai sekumpulan objek atas dasar kesamaan sifat-sifat dasar. Selain itu, tipologi juga dapat diartikan sebagai bentuk tindakan berpikir dalam rangka pengelompokan. Berbeda dengan Fiedler pada tahun 1977 yang menjelaskan bahwa tipologi merupakan sebuah studi mengenai penggabungan elemen-elemen yang memudahkan untuk mendapatkan klasifikasi jenis arsitektur melalui tipe-tipe tertentu. Klasifikasi ini dapat pula berupa sebagai proses meringkas di mana mengatur pemahaman mengenai suatu objek sehingga dapat disusun dalam kelas-kelas. Baiklah, saya Suci Permata Indah akan melanjutkan analisa dari Moneo 1978 yang membagi tipologi wilayah menjadi 3 fase, yaitu 1. Dengan cara menggali dan menilik sejarah untuk mengetahui ide awal dari suatu komposis. Yang kedua, dengan cara mengetahui dan memahami fungsi dari suatu objek. Dan yang terakhir, dengan cara menganalisa dan mencari bentuk sederhana dari suatu bangunan melalui pencarian bangun dasar beserta sifat dasarnya. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya Lutfia Adinda. Di sini saya akan memaparkan tujuan dari tipologi wilayah. Nah, tujuan tipologi wilayah adalah untuk mempermudah dalam kajian dan juga rencana pengembangan dari suatu wilayah. Selain itu, tipologi wilayah ini kan adalah mengelompokkan wilayah sesuai dengan tema masing-masing. Nah, ini akan menjadikan sebuah peluang untuk pengembangan potensi wilayah dan fokus pada tujuan dari wilayah. Dan pada dasarnya, pembagian wilayah dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, sehingga kedepannya diharapkan dapat membantu dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Kemudian, seperti yang kita tahu, prinsip dasar pengembangan wilayah adalah untuk mengatasi ketimpangan perkembangan baik secara fisik maupun secara non-fisik di suatu wilayah tersebut. Nah, selain itu, pembagian wilayah juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada suatu wilayah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga di wilayah tersebut akan muncul pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mendorong proses pembangunan di wilayah tersebut. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari tujuan tipologi wilayah ini, dan paparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Rafli. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi tipologi wilayah. Menurut Claassen, tipologi wilayah memberikan gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. Tipologi wilayah pada dasarnya membagi wilayah atas 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah dan pendapatan per kapita wilayah. Claassen tipologi ini membagi wilayah menjadi 3 klasifikasi, yaitu 1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh.
adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata wilayah. Yang kedua yaitu daerah maju tapi tertekan, adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata. Yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tetapi tingkat per kapita lebih rendah dari rata-rata. Sekian. Baiklah, saya Ririn Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tipologi wilayah berdasarkan kategori. Berdasarkan tipologi wilayah, wilayah diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Terdapat suatu konsep wilayah paling klasik yang membahas tentang tipologi wilayah dan membagi konsep wilayah menjadi 5 kategori. Antara lain, 1. Wilayah homogen. Wilayah homogen merupakan suatu wilayah yang dilihat dari beberapa aspek memiliki ciri-ciri atau sifat yang cukup sama. Ciri kesamaan tersebut atau homogenitas tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi berupa tempat atau daerah yang mempunyai struktur konsumsi dan produksi yang sama. Yang kedua, wilayah nodal. Wilayah nodal adalah wilayah secara fungsional memiliki ketergantungan terhadap pusat atau inti dengan daerah yang berada di belakangnya atau interland. Ketergantungan dapat dilihat dari arus penduduk, barang dan jasa, komunikasi, hingga transportasi. Selanjutnya, wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan merupakan wilayah yang terdapat kesatuan keputusan ekonomi. Wilayah ini bisa dikatakan termasuk wilayah yang besar sehingga ada kemungkinan untuk terjadi perubahan-perubahan yang sangat penting seperti ketersediaan lapangan pekerjaan dan persebaran jumlah penduduk dan sangat sulit melakukan perencanaan dalam menghadapi persoalan. Yang keempat adalah wilayah administratif. Jadi, wilayah administratif adalah suatu wilayah yang memiliki batas di mana batas tersebut ditentukan berdasarkan administrasi pemerintah ataupun politik seperti RT atau RW, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga provinsi. Yang terakhir adalah wilayah administratif politis. Jadi, wilayah administratif politis adalah wilayah yang berdasarkan pada kenyataan bahwa wilayah yang dimaksud berada di dalam kesatuan politis yang pada umumnya dipimpin oleh kelembagaan atau birokrasi dengan otonomi tertentu. Wilayah ini sering dikenal dengan sebutan wilayah otonomi, yang berarti wilayah mempunyai otoritas untuk mengatur kebijakan dan keputusan dalam mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya sendiri. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Winda Sumiati dengan NIM 06031282025024. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu fase kemajuan perekonomian berdasarkan tipologi wilayah. Masih berhubungan dengan klasifikasi di atas, jika berdasarkan dari fase kemajuan perekonomian, wilayah dibagi menjadi yaitu 3 fase. Yang pertama, sebuah wilayah formal yang memiliki keseragaman atau homogenitas. Wilayah formal sendiri merupakan suatu wilayah geografik yang mempunyai keseragaman berdasarkan kriteria tertentu. Keseragaman bisa dilihat dari kondisi fisik geografi, sosial, ekonomi, hingga politik. Fase yang kedua yaitu merupakan wilayah fungsional dan memiliki koherensi serta interdependensi fungsional dan juga saling berhubungan antar bagian di dalam wilayah tersebut. Fase yang ketiga yaitu suatu wilayah perencanaan terdapat koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.